Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagi sahabat-sahabat ya atau teman-teman mahasiswa semuanya yang kebetulan menonton ini di malam hari atau di sore hari, tetap saya ucapkan selamat pagi karena kebetulan pengambilan video ini di pagi hari. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, sukses. Tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi ya dalam pertemuan kuliah kita, di mana dalam minggu ini kita akan membahas terkait dengan pengertian korupsi. Nah, dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi ini ya, apa yang kita bahas ya untuk minggu ini pengertian korupsi. Nah, dalam pokok pembahasan pengertian korupsi ini ada beberapa sub pokok pembahasan. Ya, yang pertama ada yang namanya definisi korupsi, kemudian ada bentuk-bentuk korupsi, dan yang ketiga ada sejarah korupsi. Nah, kita masuk dulu kepada pokok pembahasan kita terkait dengan definisi korupsi. Definisi korupsi, nah kata korupsi ini ya kalau kita bicara korupsi mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman semuanya. Karena memang banyak ya pejabat-pejabat publik atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi yang sudah diadili atau sekarang dalam proses hukum itu sudah banyak ya. Makanya ketika kita bicara korupsi ya pasti tidak asing lagi bagi kita sebagai masyarakat ya, apalagi teman-teman sebagai mahasiswa. Nah, tetapi secara pengertian ya, secara pengertiannya itu sebetulnya korupsi itu apa dan berasal dari bahasa mana saja sebetulnya nih terkait dengan kata korupsi ini. Nah, kalau kita merujuk kepada materi kita ya, kata korupsi berasal dari bahasa Latin ya, corruptio atau corruptus. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumper ya. Corrumper, suatu bahasa Latin yang lebih tua ya. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal juga nih istilah korup ya, atau ini bahasa Inggris corruption. Ini bahasa Prancis, dan corruptie. Ini berasal dari bahasa Belanda. Nah, ini kata korupsi ya dari berbagai bahasa Latin atau bahasa negara-negara lain. Kemudian kita bingung juga nih secara harfiahnya sebetulnya apa nih pengertian ya korupsi ini atau kata korupsi ini secara harfiah. Bahwa korupsi secara harfiahnya adalah suatu kebusukan ya, kemudian keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Itulah arti kata korupsi secara harfiah. Kemudian di Malaysia juga nih terdapat peraturan anti korupsi dari kata rasuah. Ya, rasuah. Rasuah ini adalah berasal dari bahasa Arab, riswah. Riswah menurut kamus umum ya Arab Indonesia ya artinya sama dengan korupsi menurut Ade Hamzah tahun 2002. Nah, riswah atau suap ini kemudian secara terminologinya berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Contohnya ya dari awal-awal, dari pertama masuk ya saya sudah sampaikan. Untuk memberikan hadiah ya seseorang hakim atau lainnya untuk menangkan perkara. Contohnya saudara sedang menangani perkara atau sedang mempunyai masalah, baik itu sengketa hukum, waris atau lain sebagainya. Ketika saudara memberikan suatu hadiah maupun uang atau apapun kepada penegak hukum ya atau oknum penegak hukum dengan tujuan memenangkan perkara saudara, maka itu adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh suatu peraturan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Aturan mana sih yang mengenai terkait dengan tindak pidana korupsi ini? Itu pengaturan tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Nah, saya sarankan kepada teman-teman mahasiswa semuanya download ini undang-undang ini ya. Jadi nanti setelah mempelajari materinya, nanti teman-teman juga bisa pahami aturan perundang-undangannya. Nah, materi yang saya sampaikan ini sifatnya pengantar saja ya, pengantar
mudah-mudahan juga bisa memberikan pencerahan atau gambaran kepada teman-teman semuanya. Ya, jadi nanti kita secara lugasnya kita nanti akan bahas di kelas terkait dengan materi pengertian korupsi ini. Kita lanjutkan. Riswah ya, riswah tadi sudah dibahas ya. Nah, dalam konteks ini ya, dalam materi ini, jadi hampir ya semua ulama, bukan hampir lagi ya, jadi semua ulama ini sepakat nih mengharamkan riswah atau terkait dengan pemutusan hukum ya, atau riswah atau suap ini ya. Bahwa perbuatan ini termasuk adalah dosa besar ya. Bukan saja perbuatan itu dilarang oleh aturan undang-undang yang ada di negara kita, melainkan diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perbuatan itu perbuatan yang diharapkan dan tidak boleh untuk dilakukan. Kita lanjut. Nah, ini juga ada beberapa pengertian ya, disebutkan bahwa ada ada korupsi dan ada koruptor. Ini suatu kata yang hampir dekat ya, atau hampir sama, melainkan ada bedanya juga nih ya. Jadi kita harus kita sama-sama kita memahami ya. Yang satu adalah korup. Korup ini artinya apa? Yaitu artinya busuk, kemudian suka menerima uang, suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Eta korup ya. Jadi memanfaatkan kepentingan kita, menggunakan cara-cara busuk untuk memakai kekuasaan dan untuk menguntungkan diri kita. Itu yang namanya korup. Kemudian masuk kita korupsi. Korupsi ini apa? Yaitu perbuatan busuk seperti penggalapan uang, penerimaan uang, sogok dan lain sebagainya ya. Jadi korupsi itu perbuatan busuk ya, seperti penggelapan uang atau terkait dengan kerugian keuangan negara yang diambil dan dinikmati oleh kita atau korporasi, itu korupsi. Ya, jadi ada sesuatu yang dirugikan atau ada sesuatu uang yang kita ambil, kita makan, yang intinya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Kemudian koruptor. Koruptor ini apa? Yaitu orang yang melakukan korupsi. Ya, jadi orang, objek ya, jadi orang ini yang melakukan perbuatan korupsi tadi. Jadi itu yang namanya koruptor. Nah, dengan demikian ya, arti kata korupsi ini adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat keadaan yang busuk, ya. Terus menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Nah, itu korupsi. Kemudian kita masuk kepada bentuk-bentuk korupsi, ini bagian B. Nah, dalam bentuk-bentuk korupsi ini sudah dibuat tabel ya. Jadi ada bentuk korupsi, ada perbuatan korupsi. Nah, jadi kita harus pahami, kita harus membedakan bentuk korupsi ini yang seperti apa, perbuatan korupsinya itu yang seperti apa. Nah, mulai kita dari poin 1, yaitu terkait dengan bentuk korupsi, ada yang namanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara ini bentuk korupsi, ya, merugikan keuangan negara. Perbuatan korupsinya yang seperti apa? Pertama, ada secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Kemudian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Nah, contoh sederhananya, ketika seseorang diberi jabatan, ya, ditugaskan untuk mengurus suatu proyek, baik itu adalah bedah rumah, ya, atau proyek irigasi atau pembuatan jalan, ya, atau apapun itu yang sumber dananya itu baik dari APBD, APBN ya. Tetapi kita dalam hal itu sebagai punya tugas penting ya, punya peran penting dalam proyek tersebut, kita dapat SK-nya, maka kita menyalahgunakan kewenangan kita. Jadi kita mengambil keuntungan dengan merugikan keuangan negara ya. Maka kita masuk tuh penyalahgunaan kewenangan dan ancamannya pasti pasal 3 itu sudah menanti ya. Pasal 3 ini Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, penyalahgunaan kewenangan. Bagaimana ketika seseorang itu tidak ada SK-nya untuk mengurus proyek tersebut tetapi dia ikut ya dalam menikmati dan menguntungkan diri sendiri, maka pasal 2 sudah menanti ya. Nah, sekarang kita masuk kepada poin 2. Ini ada suap menyuap. Bentuk korupsinya adalah suap menyuap. Nah, kemudian perbuatan korupsinya ini seperti apa? Dalam suap menyuap ini, perbuatan korupsinya yang satu, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya perbuatan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.
Kemudian memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau hubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam hal jabatannya. Terus kemudian ada juga memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengikat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan atau oleh pemberi hadiah janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Nah, suap menyuap ini contohnya, sampaikan lagi ketika saudara mempunyai suatu perkara yang sudah bergulir di pengadilan, saudara memberikan hadiah atau berupa uang atau apapun itu atau bentuknya kendaraan misalkan kepada oknum hakim yang menangani perkara tersebut. Misalkan ngasih 1 miliar atau ngasih mobil apa itu kan. Tujuannya untuk memenangkan perkara yang saudara tangani nih. Misalkan, nah diterimalah misalkan hadiah tersebut dari saudara dengan saudara diuntungkan dimenangkan perkaranya, maka itu adalah konteks suap menyuap dan tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh suatu aturan undang-undang. Maka sudah menanti ya pasal 12, pasal 11 itu sudah menanti terkait dengan suap menyuap itu undang-undang tipikor. Oke, contoh secara sederhananya saja. Kemudian kita masuk kepada penggelapan dalam jabatan. Bentuk korupsi penggelapan dalam jabatan ya. Perbuatan korupsi yang seperti apa? Pegawai negeri atau orang lain, pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau surat atau uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain untuk membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Itu penggelapan dalam jabatan ya. Jadi konteksnya hampir sama ya. Jadi ketika kita ditugaskan, kita diberikan tugas ya beruang atau apa digelapkan oleh kita, maka itu sesuatu yang dilarang ya. Bentuk korupsinya adalah penggelapan dalam jabatan, perbuatannya tepat seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada pemerasan. Nah, pemerasan ini perbuatan korupsi, bentuk korupsi perbuatannya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri ya atau orang lain secara melawan hukum, kemudian dengan menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa seseorang memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, contohnya sudah diumumkan oleh instansi tersebut untuk mengurus suatu akta misalkan ya dengan gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Tetapi ketika saudara misalkan atau teman-teman mahasiswa nih mengurus dokumen tersebut, nah dalam sudah nyampe ke instansi dipaksa nih dipinta uang misalkan sekian demi kelancaran atau demi pengurusan akta yang kita butuhkan itu atau yang kita ajukan ya, maka itu adalah konteksnya pemerasan, itu tidak boleh. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu ya. Ketika ada hal-hal tersebut maka boleh dilaporkan. Nah, konteks pelaporan tindak pidana korupsi ini tidak lagi bisa di kepolisian, melainkan bisa juga langsung ke pihak kejaksaan ya lapornya. Ada juga perbuatan curang, ada bantuan kepentingan dalam pengadaan, ada juga ini gratifikasi. Nah, gratifikasi ini adalah setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Ya, jadi gratifikasi ini kita memberikan sesuatu kepada orang tersebut dengan kita mendapat imbalan juga, ya, gratifikasi. Jadi ada konteks gratifikasi ini, ada yang namanya gratifikasi negatif, ada juga yang namanya gratifikasi positif. Nah, kita masuk kepada konteks gratifikasi. Gratifikasi sebetulnya apa sih pengertian gratifikasi ini? Kita bahwa gratifikasi ini adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Jadi ketika saudara memberikan sesuatu, contohnya tadi ya, memberikan sesuatu kepada orang tersebut dan saudara juga diuntungkan oleh orang tersebut, maka itu yang namanya gratifikasi. Padahal hal ini adalah dilarang oleh undang-undang. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih masuk, apakah memang gratifikasi ini, semua bentuk gratifikasi ini sifatnya negatif dan sesuatu yang dilarang? Oh, jawabannya tidak. Jadi ada yang namanya gratifikasi positif, ada yang namanya gratifikasi negatif. Nah, sekarang kita bentuk gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih, artinya pemberian dalam bentuk tanda kasih tanpa mengharapkan balas apapun. Itu yang positif. Yang negatifnya, pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, ya. Pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Nah, itu yang dimaksud dengan gratifikasi, ya. Demikian pengantar pengertian anti korupsi dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Ini masih ada
satu pembahasan ya terkait dengan sejarah korupsi. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya karena ini banyak juga nih terkait sejarah korupsi dari pra kemerdekaan sampai dengan sekarang ini korupsi ini masih membudaya di negara kita ya. Jadi nanti minggu selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sejarah korupsi. Nah, mudah-mudahan pengantar ya pengertian korupsi ini bisa memberikan pencerahan ya kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa ketika mendengarkan video ini materinya sambil dibuka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi ini boleh sambil dibuka juga biar tidak gagal paham juga ya. Jadi kita bisa langsung mencocokkan. Adapun nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada boleh tulis di kolom komentar atau boleh dikumpulkan nanti kita akan bahas secara luas dan lugas ya di kelas dalam pertemuan selanjutnya. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.